Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irgi Lutfiansyah Rahmat dari kelas E4 dengan NPM 10121766. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang sebelumnya pernah saya jelaskan bersama kelompok saya, yaitu tentang mencintai Allah. Definisi mencintai Allah: cinta Allah adalah puncak tertinggi dari segala cinta. Segala macam cinta kepada selain Allah akan mudah luntur seiring berjalannya waktu. Cinta kepada Allah berarti menempatkan Allah di lubuk hati dengan khidmat. Bukti nyata dari mencintai Allah di lubuk hati dengan khidmat adalah dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Allah adalah selalu menjadikan Allah sebagai dasar atas segalanya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, mencegah karena Allah, maka sesungguhnya telah sempurnalah iman mereka." Hadis riwayat Abu Dawud. Sebab memperoleh cinta Allah. Ada 10 sebab yang akan membuat seorang hamba memperoleh cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. 1. Membaca Al-Quran dengan merenungi dan memahami maknanya. 2. Mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah sunnah adalah setelah mengerjakan ibadah wajib. Senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik dengan hati dan lisan, amalan, dan keadaan dirinya. 4. Lebih mencintai Allah dibandingkan hawa nafsunya. 5. Merenungi, memperhatikan, dan mengenal kebesaran nama dan sifat Allah. 6. Memperhatikan kebaikan, nikmat, dan karunia Allah yang telah Dia berikan kepadanya, baik nikmat lahir maupun batin. 7. Seluruh hatinya diserahkan kepada Allah saat melakukan ketaatan. 8. Menyendiri dengan Allah saat Dia turun ke langit dunia dengan beribadah dan meminta kepadanya. 9. Bermajelis dengan orang-orang yang juga mencintainya dan jujur dalam keimanannya, serta memetik buah yang indah dari ucapan mereka, sebagaimana buah yang bagus akan selalu dipilih daripada selainnya. 10. Menjauhi segala sebab yang dapat memisahkan kalbu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada cara dan syarat mencapai cinta Allah. 1. Taubat, meninggalkan segala macam maksiat serta merta dan berajam terus akan meninggalkannya pula pada masa hadapan. 2. Wara, meninggalkan segala hal yang syubhat, yakni menjauhi hal, meninggalkan segala hal belum jelas haram dan halalnya. 3. Zuhud, tidak ingin kepada sesuatu dengan meninggalkannya. 4. Fakir, perwujudan upaya penyucian hati secara keseluruhan terhadap apa yang selain Tuhan. 5. Sabar, kekuatan jiwa yang membuat seseorang tabah menghadapi ujian. 6. Tawakal, memasrahkan segala urusan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Ridho, ajaran untuk menanggapi dan mengubah segala bentuk penderitaan. Lalu ada syarat mencapai cinta Allah. Pertama yaitu tauhid al-mahabbah, mahabbah ibadah atau kecintaan ibadah. Lalu ittiba'ur rasul adalah mengikuti Rasulullah. Ikhlas hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan niat hanya untuk Allah. Berakhlak dengan akhlak orang-orang yang cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala paling mencintai hamba yang berakhlak baik. Selanjutnya, tingkatan cinta dalam Islam. Pertama, tingkatan tatayum adalah tingkatan tertinggi dalam mencintai. 2. Tingkatan ishq, cinta yang menjadi hak Rasulullah SAW. Ketiga, tingkatan syauq, cinta antara satu mukmin dengan mukmin lainnya. 4. Tingkatan syahbabah, cinta sesama muslim dalam lingkup yang lebih luas. 5. Tingkatan atf, bicara tentang sisi kemanusiaan. 6. Tingkatan aqolah, tingkatan terendah dalam tingkatan cinta. Kesalahan tentang cinta. Jadi pada dasarnya Islam memandang rasa cinta sesama manusia adalah suatu fitrah dan wajar terjadi, dan cinta tersebut dapat diwujudkan dengan
saling tolong-menolong, dan menjalin silaturahmi. Adapun Islam tidak memperbolehkan umatnya untuk menyalahgunakan cinta untuk hal-hal yang dilarang dalam agama. Misalnya fenomena pacaran sebelum nikah yang sudah menjadi budaya masyarakat saat ini. Cinta yang semestinya dapat muncul apabila seseorang menikah dan berumah tangga atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan cinta yang terkadang juga diselimuti nafsu justru dapat memberikan akibat yang tidak baik dan menjerumuskan pelakunya dalam perbuatan zina. Agar dapat menghindari hal tersebut, maka sebaiknya seorang senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas cinta lainnya, karena Allah inilah yang akan membentenginya dari segala perbuatan maksiat. Terakhir yaitu kaitan mencintai Allah dalam perspektif ekonomi. Dalam manage keuangan, jadi kita harus dapat melakukan pekerjaan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan jujur. Dengan jujur kita sudah ada kaitannya dengan mencintai Allah, karena kita sudah mencerminkan bahwa kita mencintai Allah dengan melakukan sikap-sikap yang dicontohkan Rasulullah, yang dimana sifat jujur tersebut merupakan salah satu sifat yang dicintai Allah. Contoh, kedua kita bisa memanage waktu untuk melaksanakan ibadah juga sudah termasuk dalam mencintai Allah, dan cinta kepada Allah kita dapat taat kepada Allah Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.